Nah, Cuma geus on. set, oke. Sip. Nah, kemarin kan geus bahas Es Blue Saga mang. Betul. Sebenarnya sih can beresnya, soalnya kan Lockton termasuk lautan es blue kan. Betul. Nah, sebelum masuk lautan es blue, kan di manga ada cover story mang. Ya, betul. Nah, Sebelum masuk Grand Line. Iya, cover story. Nah, cover story teh yang pertama teh bagi kan Betul. di anime kan mang, di anime kan, di anime kan. Iya, Terus kedua yang Kobe, tapi untuk cover story selanjutnya itu nggak ada animenya. Nah, Betul. untuk dulur mamang nih yang belum tahu cover story, nah cover story itu apa mang? Oke, jadi meren sekarang mah episode ini atau chapter ini kita mau ngebahas cover story khusus. Oke. Soalnya kan kita PS nate maju kan ngebahas One Piece. Bener tuh? Bener Kan dulu bener. mamang ya. Dari kita ngebahas dulu tentang Oda, karya-karya Oda, terus inspirasi Oda membuat One Piece dan karakternya. Terus juga kita udah masuk kemarin tuh ke Is Blue Saga ya. Blue Saga ya. Masih belum beres ya Blue Saga ya. Cuman sebelum kita masuk ke Grand Line, sebelum kita masuk ke cerita selanjutnya, kita lebih baik untuk ngebahas dulu Cover story. cover story di One Piece. Apa sih cover story teh gitu merenya pertanyaan Mama. Apa itu cover story? Oke. Kita bahas coba dikit dari pengertian dulu lah cover story. Kalau Mangson nanya ke orang sebagai orang yang cukup ngikutin One Piece dari awal lah ya, dari manga lagi emang. betul. Dari awal One Piece ada di Indonesia merenya pas di RCTI itu ya nggak sih? Nah, cover story itu salah satu side story yang ada di dunia One Piece di samping cerita utama. Pertama ya. Ya namanya side story pasti cerita samping lah ya, cerita sampingan. Jadi cerita yang juga kanon atau ngikutin alur yang sebenarnya tapi bukan cerita utama gitu. Nah, adanya tuh dituangkannya oleh Oda tuh di cover story. Cover story ya Betul. Jadi cover story itu buat dulur-dulur mamang yang mungkin belum terlalu tahu ya apa itu cover Pasti story. banyak yang belum tahu. Jadi sekali lagi cover story itu tuh adalah cerita sampingan. Cerita sampingan selain cerita utama di dunia One Piece. Yang semuanya itu karakternya kanon teh apa tuh ya? Masuk cerita lah ya. Karakternya tuh dan juga ceritanya juga masuk cerita utama dan nanti akan berhubungan di cerita One Piece yang sebenarnya gitu cover story itu. Jadi bukan fan-made atau apa itu juga cerita dari Oda langsung gitu sebagai kreatornya One Piece. Nah, yang pertama kan cover story pertama itu bagi kan mang? Betul, Bagi. nyeritain tentang perjalanan bagi. Perjalanan bagi yang kalau nggak salah yang ketemu sama si Goemon kan? Ada, Ya. betul, ketemu sama Gaemon juga. Nah, apakah nantinya si bagi itu bakal berpengaruh untuk cerita ke depannya? Oke. Lewat cover story mang? Betul. Tentunya mas sangat berpengaruh ya, apalagi teman-teman atau dulur-dulur mamang yang ngikutin One Piece. Bentar mang. Oke. Terakhir bagi kan dikalahkan sama Luffy itu menjadi chibi kan ya? Nah, apakah di cover story itu bakal mendapatkan tubuhnya kembali atau gimana Ya. gitu mang? Jadi sedikit koreksi mang. Kan si Bagi di akhir cerita One Piece di Is Blue Saga ya. Yang orange village Itu teh kan kepisah-pisah ya badannya teh dan diaclengkeun lah ku si Luffy, bener. Nah, untuk dulu-dulu memang yang belum tahu sebenarnya itu tuh ada kan kalau ngikutin anime mah pasti ada di cerita animenya gitu kan. Tapi kalau di manga mah itu masuknya di cover story, tidak di chapter utama gitu. Nah, itu emang apakah sama dengan manga dan animenya ada perbedaan atau sama sih menurut orang mah selama orang ngikutin ya kalau nggak salah ingat itu kita itu semua sama dari mulai cerita pertamanya kita coba bahas per covernya aja ya tentang si Baginya. Jadi untuk dulur-dulur mamang yang mulai ngikutin One Piece sekarang ataupun dulur-dulur mamang yang cukup veteran lah ngikutin One Piece dari dulu. Sekarang kita mau ngebahas tentang cover story dan tidak ada salahnya juga ini pembahasan kita tentang cover story itu berguna untuk dulur-dulur mamang yang baru mulai ngikutin One Piece dan juga dulur-dulur mamang yang udah cukup lama ngikutin One Piece. Nah, oke. Kita masuk cover story yang pertama dulu mungkin emang tentang ceritanya tuh tentang Bagi. Oke. Cover story Bagi itu, cover story di dunia One Piece lah bisa dibilang
dimulainya tuh dari mulai chapter 35. Kalau di manga. Kalau episode orang poho. Berapanya mah lupa lah nya. Cuman kalau dari manga, kalau nggak salah chapter 35. Itu tuh dimulai dari cerita. Nah tuh kalau bisa mahnya, cuman kan ini audio juga kadang mah ya bisa ditunjukkan. Tapi meskipun nggak kita tunjukin di sini, tapi bisa di searching. Betul, bisa dulur-dulur mamang juga sambil lihat ya. Cover story yang menceritakan tentang perjalanan bagi khususnya mah bukan kelompok bajak laut bagi, tapi si baginya. Tapi si baginya menemukan kembali anggota kelompok bajak lautnya. Jadi di cover story yang pertamanya tuh bagi tuh mulai setelah diaclengkeun ku si Luffy tuh di Gomu-Gomu no Bazooka kalau nggak salah mah. Benar. Bagi kan ngaceleng tuh. Nah mulai mendarat nggak tahu mendarat di pulau atau apa, tapi di cover story yang pertama itu dijelasinnya tuh baginya tuh mulai naik rakit mang. Dikejar oleh ikan piranha gitu. Jadi mau diburu lah si bagina teh. Nah, masuk ke cerita ke cover story yang kedua ada Monji dan Kabaji yang bertarung memperebutkan kapten. Nah, berarti mulai cover story yang chapter keduanya tuh nyeritain tentang gimana sih anggota bajak laut bagi yang ditinggalkan oleh kaptennya. Mulai chaos tuh mang. Di cover story yang kedua tuh mulai diceritain bahwa ada si Kabaji, Moji, si Richie, pokoknya mah anggota-anggota bajak laut bagi yang mulai chaos lah, ditinggalin oleh kehilangan kapten ya. Kehilangan kepalanya. Nah, lanjut ke cover story yang ketiga, cerita ketiganya maksudnya si baginya tuh mulai berburu makanan, berburu hewan untuk dimakan. Nah, di cover story ini tuh diceritain itu bebek sih sebenarnya. Bisa di searching lah sebenarnya mah. Informasi yang ada kita bahas sekarang tuh sebenarnya udah ada di anime dan manga ya sebenarnya. Tapi nggak ada salahnya siapa tahu nanti ada informasi baru yang bisa kita kasih ke dulur-dulur mamang di rumah. Nah langsung yang keempatnya mah yang si baginya tuh ternyata dibalik dikejar sama induk bebeknya ya. Betul, dikejar sama induk bebeknya, diburu balik lah gitu. Yang tadinya masih bagi yang berburu malah kebalik diburu oleh induk bebeknya itu. Cover story selanjutnya masih nyeritain bagi yang diburu. Lanjut di cerita yang keenamnya tuh bagi. Ternyata si bagi itu dapat lah diburu oleh diburu tuh oleh induknya, dimakan terus dibuang, dilepeh. Kayaknya rasanya nggak enak si karena itu. Rasanya nggak enak mungkin jadi dilepeh terus ngaceleng deh emang kayak cerita awal si bagi ngaceleng diacelengkan oleh si Luffy di Bazooka gitu. Nah yang menariknya adalah masuknya ke cerita utama itu di sini dimulai cover story yang ketujuh, cover story tentang bagi, yaitu setelah dilepeh oleh induk bebek tersebut yang tadi kita bahas, si bagi kan ngaceleng tuh jauh tuh dilepehnya tuh. Nah, jatuhnya mendaratnya tuh di pulaunya Gaimon. Oh ya, Pulau Goemon yang si pria peti. Betul. Harta karunia. Jadi si Gaimon ini tuh kan sebelumnya udah ada cerita ketemu lah sama si Luffy kan. Iya benar. Bahkan ada interaksi, ada lumayan berapa chapter sama satu episode kalau nggak salah di anime-nya tuh. Nah, ternyata di cover story-nya Bagi juga Bagi pun ketemu sama si Gaimon. Dan di sini juga terjadi kontak karakter. Maksudnya tuh kontak karakter tuh ada percakapannya, ada dialognya antara Bagi dan tapi di cover story cuman di gambar doang ya. Betul, cuman diliatin gambarnya aja. Nah, lanjut ke cover story cover yang selanjutnya. Perpisahan bukannya ini teh? Oh, bukan, Mang. Itu pertarungan kayaknya, Mang. Oh iya, pertarungan ya, karena pertarungan Goemon dan Bagi dulu. Pertarungan. Yang kalau nggak salah di anime itu kayak kata si Bagi ngomong, Gaimon kamu licik pakai senjata, padahal dia juga pakai senjata tangannya yang bisa. Oh iya, benar-benar. Jadi ada pertarungan juga ya. Iya. Jadi sebelum mereka berteman, mereka tuh bertarung dulunya. Oh iya benar, orang poho. Oke, lanjut ke chapter selanjutnya. Baru di situ mah ada pertemanan antara Bagi dan si Gaimon. Nah, masuk ke cerita yang ke-9 atau cover ke-9 tentang cerita Bagi. Jadi setelah pertarungan tuh antara si Bagi sama si Gaimon. Nah, di cover story yang nomor 9 ini tuh mereka tuh diceritain udah berteman, Mang, bersahabat. Jadi kayak sama kan kayak pas pertemuan antara Gaimon dan si Luffy itu awalnya mah selek mereka, bukan selek, atulah bertarung, dilawan, diusir malah sama si Gaimon. Tapi ternyata setelah adanya cerita berlanjut, Luffy dan Gaimon tuh kan jadi berteman gitu. Care malah. Malahan mah pengen
jadi nakamanya. Oh iya benar, malah diajak sama si Luffy tuh, diajak untuk jadi nakamanya si Gaimon tuh. Nah di cerita Buggy pun ini tuh si Buggy juga berteman ternyata akhirnya sama si Gaimon. Dan yang menariknya Mang di sini tuh kan udah berteman nih. Nah di pas kalau di anime mah, oh ya sedikit info juga, kalau di cover story itu nggak ada dialog ya Mang sebenarnya mah. Di manga tuh nggak ada dialognya, tapi mungkin setelah diadaptasi jadi anime tentu ada dialognya. Nah kalau di cover story mah sebenarnya nggak ada dialognya, cuman gambar yang harus kita pahami jalan ceritanya seperti apa gitu loh. Nah di animenya tuh bahkan yang menariknya tuh si Buggy dan si Gaimon tuh setelah berteman gitu kan pada minum sake lah ya, pada pesta intinya sama hewan-hewan aneh yang ada di pulau tersebut. Nah ada momen juga mereka tuh menceritakan satu pengalaman hidup mereka dan ternyata yang diceritain tuh tentang pengalaman mereka bertemu sama si Luffy. Di situ tuh. Nah jadi si Buggy nyeritain satu pengalaman yang ternyata itu adalah si Luffy, tapi dalam sudut pandang si Buggy yang tentunya ngewak lah ke si Luffy teh. Gara-gara si Luffy orang jadi kieu. Betul. Gitu. Dan di satu sisi Gaimon pun menceritakan satu pengalaman hidupnya yang tentunya tuh masih baru-baru lah ya, kemari-kamari, dan dia juga menceritakannya tuh tentang pengalaman pertemuannya sama Luffy. Jadi di satu sisi yang lucunya tuh satu sisi melihat Luffy sebagai orang yang menyebalkan, yaitu si Buggy. Yang satu sisi lagi dari sisi Gaimon menceritakan Luffy itu sebagai seorang anak yang menginspirasi gitu. Anu bager lah inti nama. Jadi satu karakter yang sama diceritain sama dua orang yang berbeda dengan point of view yang berbeda gitu. Mungkin di kehidupan juga seperti itu ya. Jadi beda-beda lah pandangan, mungkin satu objek nama sama, tapi tergantung orangnya point of view-nya bisa berbeda gitu value-nya. Benar. Itu yang bisa kita ambil dari cerita si Buggy ini. Cerita si Buggy sama si Gaimon menceritakan tentang satu sosok yaitu si Luffy. Nah, lanjut di cerita Buggy yang ke-10 nih, cover story yang 10, yaitu perpisahan antara Gaimon sama si Buggy. Jadi Buggy itu berangkat kembali ke lautan untuk mencari tubuhnya yang pertama, dan yang kedua untuk mengumpulkan kembali krunya. Krunya tuh kru bajak lautnya Buggy. Nah, dilanjut ke cover story yang selanjutnya, ke chapter selanjutnya, yaitu si Buggy itu di tengah laut tuh diserang oleh kepiting raksasa. Tapi bukan si bulu mata. Bukan bulu mata, siapa sih? Anu di Arabasta. Kepiting gurun kan? Itu mah, tapi ini mah kepiting laut dan diserang tuh si Buggy itu sampai si rakit yang ditumpanginya tuh hancur. Nah, menariknya setelah hancur, kan Buggy itu usernya buah setan. Buah setan itu apa mah? Buah setannya oke. Deep lah. Buat dulur-dulur mamang yang baru ngikutin One Piece, buah setan itu atau devil fruit lah bisa dikenal juga, adalah salah satu buah yang disemayami oleh iblis lautan. Dengan kekuatan yang berbeda-beda. Betul, dengan kekuatan yang berbeda-beda sesuai dengan iblis tersebut. Jadi buah iblisnya itu tuh pasti tidak identik. Antara satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Nah, buah setan ini tuh salah satu power skill di dunia One Piece gitu. Jadi orang-orang kuat tuh biasanya makan buah setan di sini karena punya kekuatan unik. Dan kelemahannya tidak bisa berenang kan gitu. Betul, karena iblisnya berasal dari laut katanya. Yang konon iblisnya itu berasal dari laut. Jadi siapapun orang yang memakan buah setan ini dikutuk oleh lautan seperti itu katanya. Jadi tidak bisa berenang. Nah, balik lagi ke cerita Buggy. Buggy itu kan kita tahu bahwa dia salah satu devil fruit user ya, atau pemakan buah setan. Jadi otomatis dia tidak bisa berenang. Nah, setelah diserang tadi kan naik rakit dia tuh, diserang sama kepiting, rakitnya hancur, lalu dia tuh diselamatkan oleh bajak laut lain. Dan yang menariknya adalah bajak laut tersebut adalah Alvida. Yang pertama dilawan sama Luffy. Betul, di cerita-cerita awal lah. Tapi dengan penampilan yang sudah berbeda tentunya Mang ya. Betul, dengan tampilan yang sudah berbeda, yang sudah slim lah. Bisa kalian tonton juga. Ini glowing lah. Betul, setelah glowing lah si Alvidanya tuh. Dan si kepiting yang tadi nyerang Buggy-nya juga langsung ditembak sama si Alvida. Nah, di cover story yang selanjutnya ini juga menarik Mang, karena ada hubungannya juga sama Luffy. Di cover story selanjutnya, Alvida tuh setelah menyelamatkan Buggy berterima kasih dan diangkut ke kapalnya Alvida. Yang menariknya tuh di cover selanjutnya yaitu menceritakan tentang pertemuan Buggy
pertemuan Bagi dan Alvida. Yang dimana adalah mereka membahas tentang Luffy. Jadi si Alvida tuh nunjukin bahwa dia tuh nyari orang ini, dan ternyata pas si Bagi lihat, anjir sama saya juga lagi nyari orang itu ini. Gitu. Jadi ada kesamaan gitu antara Alvida dan si Bagi. Mungkin membentuk aliansi kali ya. Ya mungkin dari situ muncullah ide untuk membentuk aliansi antara Alvida dan Bagi untuk mencari Luffy gitu. Karena mereka punya dendam yang sama lah bisa dibilang gitu. Soalnya sama-sama dikalahkan oleh bocah kemarin sore gitu. Kan si Luffy baru-baru dia. Dan ternyata mang One Piece itu tidak bisa melupakan hal yang lama mang. Betul. Masa lalu juga harus kita ingat ya, soalnya kesini juga bakal jadi cerita utama. Betul. Soalnya Alvida juga nantinya bakal keceritain lagi, Bagi juga bakal keceritain lagi, betul. Nah, selanjutnya yaitu ya bisa dibilang bukan perjanjian lah, terbentuknya aliansi di cover story yang 14 berarti ya. Terbentuknya aliansi antara bajak laut Bagi dan bajak laut Alvida. Tapi kalau disebut bajak laut Alvida berarti Alvida kan kayaknya emang nggak punya kru kalau di sini udah nggak punya kru. Jadi kayaknya dia gabung ke Bagi kayaknya. Jadi dia kayaknya mah setuju untuk ikut sama Bagi mungkin ya. Nggak tahu dia jadi anak buah atau enggak, setara atau enggak. Tapi yang intinya di cover story yang volume 14 ini tuh si Bagi sama Alvida tuh setuju lah, kelihatan setuju karena dia bertukar sake gitulah Bagi sama si Alvidanya tuh. Lanjut ke cover story yang selanjutnya, cerita selanjutnya yaitu menceritakan tentang anggota bajak laut Bagi. Nah, di situ tuh kan ada si Moji, ada si Kabaji sama si Richi dan potongan-potongan tubuhnya Bagi. Nah, kenapa bisa potongan-potongan tubuh Bagi, Mang? Oke. Karena mungkin harusnya tadi dari awal ya, nggak apa-apa ya. Jadi kan kita tahu bahwa kekuatan Bagi itu tuh begini, Bagi itu memakan buah setan bara-bara nomi. Bara-bara nomi itu artinya mang? Kalau bahasa Inggris nama chop bara-bara teh chop root. Kalau di Indonesia mah berarti naon ya? Meureun terbelah-belah. Belah-belah meureunnya potong-potong, meureun potong-potong nomi. Intinya buah potong-potong. Intinya kekuatan Bagi itu bisa membelah. Betul. Jadi kekuatan Bagi itu membelah diri ya. Gak bisa ditebas. Gak bisa ditebas. Jadi dia tuh bisa membelah tubuhnya gitu, menjadi beberapa bagian, tangannya lepas, kakinya lepas, kepalanya lepas bahkan gitu. Jadi di cerita cover story ini pun Bagi itu potongan-potongan tubuhnya terpisah-pisah. Bahkan yang tadi kita singgung di awal, yang dia ketemu sama Gaimon, ketemu sama Alvida, dia tuh cuman kepalanya, tangannya ini, telapak tangannya, betul, sama kakinya, udah cuman itu doang. Jadi sisa bagian tubuhnya tuh ada di sini, ada di cover utamanya terpisah. Tubuh utamanya tuh ada terpisah di cover story ini yang diceritakan di volume 15. Lanjut ke cover 16-nya. Nah, di sini juga menarik. Ternyata di sini tuh terjadi selek, Mang. Antara si Kabaji dan si Moji. Bahwa mereka tuh mau memperebutkan tahta atau jabatan sebagai kapten. Karena mereka kan nganggapnya tuh si Bagi udah mati tuh. Di cover story sebelumnya juga si Baginya tuh udah ada fotonya. Intinya mah udah kayak berkabung lah mereka. Pemakaman. Kayak pemakaman gitu, kayak pemakaman. Nah, di cover story yang sekarang tuh yang volume 16-nya Kabaji sama si Moji itu bertarung, mereka tuh memperebutkan titel sebagai kapten di bajak laut Bagi gitu. Nah, dia tuh bertarung sampai malam. Nggak tahu berapa hari, ada berhari-hari namanya ya. Kayaknya mah satu hari mah. Kayaknya satu hari deh ya. Cuman sampai malam lah, intinya mah udah babak belur antara si Richi sama si Moji sama si Kabajinya juga. Dan di belakangnya si Richi itu bermimpi menjadi kapten, Mang. Tuh. Intinya mah the rest of kru Baginya tuh udah pada tidur, yang lain mah udah pada capek lah. Udah pada capek nyurakin gitu. Nah, yang menariknya selanjutnya adalah di volume 18, yaitu si Kabaji sama si Moji yang beres bertarung, yang belum beres bertarung dan udah babak belur gitu, dihajar langsung sama Richi. Dengan asumsi dia bahwa dia tuh lagi memimpin pertarungan lah di mimpinya tuh. Nah, selanjutnya ternyata yang diangkat adalah dia sebagai kaptennya adalah si Richi. Bukan si Kabaji ataupun si Moji. Nah, setelah cover volume 19 itu tuh kan dipilih lah si Richi jadi kapten baru di krunya bajak laut Bagi. Anehnya tuh kru bajak laut Bagi tapi si Bagina gitu. Kan jadi lucu ogenya. Nah, setelah itu bisa
teman-teman lihat dan teman-teman baca juga, nggak ada hal yang terlalu menarik lah. Jadi si Bagi itu Kapten Richie, bisa disebut Kapten Richie lah ya. Iya. Bajak laut Richie itu tuh nyampe ke pulau yang ternyata dia tuh adalah kanibal. Pemakan manusia gitu. Ternyata mereka diajak bertarung dan akhirnya kalah. Tentu saja kalah oleh penduduk lokal tersebut. Dan ternyata bisa dilihat juga bahwa si Bagi sama si Alvida tuh ternyata menuju ke pulau yang sama. Jadi pas lewat tuh dia lihat, oh itu kapal urang, kata si Bagi itu. Nah ternyata pas di kapal tersebut disamperin lah sama si Bagi dan si Alvida, dan dilihat di cover story yang volume 21-nya, yaitu si Moji sama si Kabaji udah babak belur. Udah babak belur dan kaget lah si Bagi. Terus di cover story selanjutnya lagi dimasak tuh si Richie dan teman-temannya. Dan selanjutnya tuh ada kagetnya orang lokal tersebut melihat potongan tubuhnya si Bagi. Tanpa kepala, tanpa tangan, dan ternyata masih bisa hidup sendiri. Masih bisa melawan lah, fighting sama orang-orang lokal tersebut dengan tubuh yang tanpa kepala, tanpa kaki, dan tanpa tangan. Iya. Disitulah mulai terlihat lagi Bagi comeback kepada kru bajak lautnya dengan tentunya dengan misi yang baru ya, antara aliansinya dengan Alvida untuk memburu Luffy. Nah, selesailah cover story mengenai Bagi. Dan cerita ini tuh kanon ya teman-teman. Kanon masuk cerita utama. Cerita utama. Oh ya, canon, tak canon dan non canon tuh ceritain Mang itu apa Mang? Oke, jadi kalau yang kanon tuh bisa kita pahami juga, kanon tuh cerita utama atau cerita yang dibuat oleh kreatornya langsung. Jadi misal kayak karakter Bagi, karakter Zoro, karakter Nami itu kan dibuat langsung oleh Oda tuh. Dan ceritanya juga ada di dunia One Piece seperti itu. Itu berarti kanon, bisa disebut kanon. Kalau yang non kanon tuh yang tidak dibuat oleh kreator utamanya, ataupun kalaupun dibuat oleh kreator utamanya tidak masuk ke cerita utama. Oke. Kalau di anime itu kayak filler ya Mang? Betul. Kalau karakter filler tuh biasanya dia bukan kanon atau bisa disebut non kanon gitu. Dari mulai kekuatannya, nama karakternya, bahkan desain karakternya itu bisa disebut non kanon. Nah dari cover story Mang, dari manga, manga kan ada cover story dan satu lagi yang gambar-gambar buatan kreatornya ya. Dan ada juga yang suka dari si pembaca suka nge-request. Betul. Mang Oda ini tolong. Oh iya. Nah itu termasuk, itu namanya apa Mang? Color Speed kalau nggak salah ya? Ya betul. Itu tuh jadi gini Mang. Di manga One Piece khususnya, jadi sebelum masuk ke halaman cerita, ada covernya dulu. Bukan cover yang maksudnya jilid anu kandelnya Mang, bukan yang gini nih. Iya. Bukan, tapi di dalamnya lagi tuh ada covernya lagi. Biasanya ada cover story seperti yang kita bahas barusan yang Bagi. Jadi covernya tuh ada gambar Bagi beserta dengan ceritanya gitu. Nah, tapi cover story itu nggak ada tiap chapter Mang. Iya. Ganti-ganti kan? Betul, ganti-ganti. Kalaupun nggak ada cover story, mungkin ini cover story-nya Bagi udah beres nih. Biasanya nggak langsung ke cover story karakter selanjutnya. Enggak. Tapi ada color spread dulu. Bahkan sebelum ada cover story, kita tuh justru disuguhkan dengan color spread dulu. Karena cover story mah mulainya ada di chapter 30-an kan. Nah, chapter 30-an ke bawah tuh di covernya tuh gambarnya tuh color spread namanya. Jadi itu tuh biasanya mah requestan penggemar kepada Oda. Apa itu berpengaruh Mang? Kalau pengaruh atau enggak, menurut orang, menurut Mamang, ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Jadi nggak semua color spread berpengaruh ke cerita, tapi ada color spread yang berpengaruh ke cerita, meskipun nggak semua. Jadi maksudnya berpengaruh tuh kayak foreshadow lah, Mang, bisa dibilang tuh. Jadi misal gambar si Luffy-nya tuh di sini tuh atau siapalah karakternya tuh di foreshadowing-nya tuh seperti ini gitu. Nah nanti tuh ada di cerita, ternyata udah dijelasin di color spread juga seperti ini gitu loh. Jadi lebih ke teori aja sebenarnya, cocok logi Mang. Tapi kalau dari Oda menyuguhkan itu tersebut sebagai cerita mah ya saya juga kurang paham ya. Tapi yang pasti dari color spread tuh ada yang nyocok-nyocokin lah bahwa ini tuh betul, ini tuh masuk ke cerita ini. Oh ternyata color spread ini tuh cocoknya ke cerita ini gitu-gitu loh. Color spread itu juga diambil sebagai referensi di
One Piece live action kemarin, Mang. Yang pakai bajunya. Betul. Ya. Jadi buat dulur-dulur Mamang yang udah nonton One Piece live action kemarin, kan tuh ada tuh si Nami ganti-ganti bajunya. Zoro pun ganti-ganti bajunya, ataupun Luffy ataupun siapa lagi Usopp, Sanji. Nah kan kalau kita baca manga dan nonton anime kan pasti kostumnya eta-eta kan nih. Kalau di meskipun tiap arc beda ya Mang. Iya, meskipun ya tetap si Luffy itu bajunya beureum anu lekmong eta kan. Iya. Bawahnya biru gitu, biru jeans pendek gitu. Nah, kalau di live action kan ganti-ganti tuh. Nah, bajunya itu tuh diambilnya tuh referensinya dari Color Sprint Mang yang ada di anime. Iya. Jadi kalau ada yang bilang, "Wah, One Piece di live action mah bajuna ngasal sana meureun. Si Luffy mah belum pernah pakai baju ini bla 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 bla." Ada. Bisa dicari di Color Sprint ya. Bisa dicari di Color Sprint seperti itu. Ya, mungkin untuk hari ini cukup Mang pembahasan tentang cover story. DF-nya spill dikit lah. Boleh. Ke spill dikit ya buat cover story, Color Sprint itu apa. Dan jangan lupa buat dulur-dulur Mamang subscribe. Tambahan Mang? Buat dulur-dulur Mamang yang coba ngikutin One Piece, yang baru-baru ngikutin One Piece ataupun yang udah lama, bisa ninggalin komen lah di kolom komentar gitu ya, biar kita bisa diskusi bareng. Terus jangan lupa share, like and subscribe juga. Dan untuk nextnya juga kita masih tetap bahas cover story ya, Mang Son. Yang kedua kan? Betul, cover story yang kedua bisa yang ada di One Piece. Siapa? Yang kedua boleh di-spill. Nanti kita akan bahas tentang cover story yang menceritakan tentang Kobe. Oke, gitu. Kobe. Jadi buat dulur-dulur Mamang yang cukup penasaran untuk pembahasan selanjutnya, bisa tungguin kita lah ya. Stay tune di podcast Mamang bersama hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Oke, bye-bye.